Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarwati. Saya dari SDN Kebon Dalem 3, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Jawa Timur. Demonstrasi kontekstual menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya implementasikan di sekolah. Kita awali dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Hal ini saya lakukan dengan cara memfasilitasi semua aspek perkembangan anak secara optimal dengan pembelajaran yang dipusatkan pada kebutuhan, bakat, serta potensi anak. Pendidik menuntun kodrat anak ada 3. Yang pertama yaitu kodrat keadaan, yang kedua adalah kodrat alam, dan yang ketiga adalah kodrat zaman. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Sedangkan kodrat alam terkait dengan alam tempat anak itu berada, bisa dengan alam pertanian, pegunungan, perkotaan, atau adanya ragam agama yang membentuk kebiasaan di dalam masyarakat. Sedangkan kodrat zaman adalah adanya perbedaan zaman dari tahun ke tahun. Setiap zaman atau keadaan memiliki tantangannya masing-masing. Dalam hal ini, pendidik diibaratkan seperti petani tomat. Petani menanam benih tomat, mengolah tanah, mengairi sawah, memberi pupuk, serta membasmi hama. Di sini seorang pendidik harus menuntun anak, diibaratkan seperti tomat, menuntun tumbuhnya tomat sesuai dengan kodratnya sebagai tomat, dan tidak memaksa menjadi cabai atau tumbuhan yang lain. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Seorang pendidik harus mampu memberikan contoh tindakan yang baik dan bermoral. Kemudian Ing Madya Mangunkarso. Di tengah semangat membimbing, memotivasi, memberikan semangat, dan menciptakan kondisi pembelajaran yang mendukung dan kondusif. Kemudian yang terakhir Tutwuri Handayani. Seorang pendidik atau guru harus memberikan teladan, dorongan, dan arahan kepada anak didik supaya anak didik menjadi pribadi yang baik. Implementasi di sekolah saya ada bimbingan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Untuk kegiatan pembiasaan, pendidik menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik pada anak. Kegiatan pembiasaan karakter yang diharapkan agar anak mendapatkan keteladanan, tuntunan pengajaran, serta pengalaman nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik. Diharapkan anak mencapai keselarasan hidup, cinta, rasa, dan karsa yang seimbang. Tantangan saat ini dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah yang pertama yaitu kurangnya minat belajar dari para peserta didik. Kemudian yang kedua, banyak guru belum
menguasai dasar-dasar teknologi dan aplikasi pembelajaran. Pemanfaatan IT dalam pembelajaran sangat rendah. Kemudian yang ketiga, guru masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional dan kurang mengupgrade ilmunya. Kognitif siswa masih dinomorsatukan daripada tingkah laku dan pembentukan karakter yang baik. Kemudian yang keempat, penanaman budi pekerti hanya terjadi di sekolah dan di rumah, kurang dukungan dari orang tua. Solusi yang bisa diterapkan saat ini dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut saya ada 4. Yang pertama yaitu melatih menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan berpusat pada murid. Kemudian, melaksanakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas sosialisasi tentang program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Seorang pendidik harus terus belajar untuk mengupgrade ilmunya, bisa melalui diklat, seminar, dan sebagainya. Sebagai guru yang belajar sepanjang hayat. Kemudian yang terakhir, sosialisasi pemahaman budi pekerti dengan bersinergi dengan orang tua dan wali murid. Refleksi yang bisa diambil dari pembahasan saya kali ini yaitu perubahan. Pola pikir baru yang merubah jalur pikiran saya yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, penanaman budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat dan sekolah pada khususnya. Kemudian langkah konkret yang saya lakukan, melaksanakan pendidikan yang berorientasi pada siswa, memberi pelayanan prima ke anak didik, dan memusatkan pembelajaran ke anak didik. Kemudian mendidik anak sesuai dengan kodratnya. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru hebat Indonesia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.